Shalom. Renungan kali ini berjudul Kekudusan melalui Kitab Suci, bagian ketiga, oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kita akan melihat lebih dekat nas dalam Wahyu 4 yang segaris dengan nas dalam Yesaya 6 dan nas-nas lain mengenai kekudusan. Wahyu pasal 4 yang mulia, kata kunci dan tema sentral takhta. Mari kita pelajari seluruh pasal ini dan menghitung berapa kali kata takhta disebut. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, "Naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini." Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah, sebuah takhta terdiri di sorga, dan di takhta itu duduk seorang. Wahyu 4 ayat 1 dan 2. Sejauh ini disebut dua kata takhta. Dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang gemilang, bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta. Dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah takhta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah, yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang." Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Ayat 3-11. Apakah kita menghitung jumlah takhta? Dalam satu pasal hanya 9 ayat, kata takhta terjadi 14 kali. Kitab suci mengungkapkan ada 4 urutan utama dunia yang tidak kelihatan, dan Paulus mendaftarnya dalam Kolose 1 ayat 16 sebagai berikut: singgasana, kerajaan, pemerintah, dan penguasa. Tingkat tertinggi dalam urutan ciptaan alam semesta adalah takhta. Dalam pasal keempat Wahyu ini, Rasul Yohanes diangkat ke tingkat takhta. Pemandangan ini karenanya terjadi di tingkat tertinggi dalam ciptaan, dan pada tingkat itu ada satu tema berkelanjutan: kudus, kudus, kudus. Deklarasi 3 kali ini berbicara tentang Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh. Kuduslah Bapa, kuduslah Anak, dan kuduslah Roh. Lagi, seluruh langit atau surga
terus-menerus diingatkan akan fakta ini. Mari kita bahas beberapa poin tambahan dari nas ini. Signifikan bahwa objek pertama yang Yohanes lihat ketika ia diangkat dalam roh adalah tahta. Ia bisa melihat pribadi yang duduk di tahta. Yohanes melihat ruang tahta Allah, tempat dari mana alam semesta diperintah. Lalu Yohanes melihat makhluk-makhluk hidup, makhluk-makhluk yang berapi-api, dan mendengar mereka berseru, "Kudus, kudus, kudus, Tuhan Allah Maha Kuasa." Ada sesuatu tentang kekudusan yang berapi-api. Sebelum menyebut makhluk-makhluk berapi-api ini, nas ini berbicara mengenai 7 obor menyala-nyala. Wahyu 4 ayat 5, yang adalah presentasi lain dari Roh Kudus. Ibrani 12 ayat 29 berkata, "Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan." Tidak dikatakan Allah seperti api yang menghanguskan. Ia api yang menghanguskan. Api dalam nas Wahyu ini bukan Allah Bapa, juga bukan Allah Anak, melainkan Allah Roh Kudus. Ia api yang membakar. Ketika api turun ke atas korban Elia di Gunung Karmel, semua orang sujud ke tanah, berteriak, "Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah." 1 Raja-Raja 18 ayat 39. Mereka sujud karena mereka berada di hadapan pribadi ketiga dari Trinitas. Satu yang adalah nyala api yang hidup. Kita sudah membahas tema kekudusan dalam Yesaya 6 ayat 3. Mari kita sekarang melihat ayat-ayat tambahan dalam Perjanjian Lama yang berbicara tentang kekudusan Allah. Kita akan dengan singkat membaca semuanya secara berurutan. Pertama, Keluaran 15 ayat 11. "Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban." Allah mulia dalam kekudusannya, dan ketika kita melihat kemuliaannya, ia menjadi menakutkan dan mengagumkan, menginspirasi kita untuk memujinya. Ketika kita memujinya, ia melakukan keajaiban-keajaiban. Ada pewahyuan di sana. Ketika kita mengapresiasi kekudusan Allah, kita memujinya sebagaimana ia harus dipuji. Keajaiban-keajaiban akan mengalir. Itu urutan ilahi. Kita pindah ke pasal terakhir kitab Yosua, di mana Yosua menantang umat Allah Israel setelah mereka sampai ke warisan mereka, tanah perjanjian. Tantangan yang ia letakkan di hadapan mereka secara esensial, "Siapa yang akan kamu layani? Kamu sudah berada di tanahmu?" Yosua memberi mereka pilihan ini. "Pilih bagimu hari ini, siapa yang kamu layani. Kamu bisa memilih Allah-Allah yang nenek moyangmu layani di seberang sungai Efrat di Mesopotamia, atau kamu bisa melayani Tuhan Allah sejati yang hidup." Lihat Yosua 24 ayat 15. Dan orang-orang merespons, mereka akan melayani Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain." Ayat 16. Lalu orang-orang memberi pembacaan keagungan Allah, kemenangan-kemenangannya, dan berkat-berkatnya. Dalam merespons, Yosua kembali dengan jawaban yang agak mengejutkan. "Tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab Dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu." Ayat 19. Kita berkata sebelumnya bahwa Allah tidak mencari sukarelawan-sukarelawan. Ini yang kita maksud dengan pernyataan ini. Begitu banyak dalam gereja masa kini berkata, "Saya rasa saya ingin melayani Tuhan. Entah apakah Allah punya tugas untuk saya." Selama kita menghampiri Allah dengan sikap itu, kita tidak akan membuat kontak dengannya.
Kita percaya sebagian orang Kristen hari ini memiliki kesan bahwa Allah agak beruntung mendapatkan pelayanan-pelayanan mereka ketika mereka diselamatkan. Allah tidak melihatnya seperti itu. Allah menerima tanggung jawab besar ketika Ia menerima kita. Kita tidak bisa berjalan kepada Tuhan dan berkata, "Allah, saya rasa saya akan melayani Engkau." Allah berkata, "Kamu tidak bisa melakukannya. Kamu tidak memenuhi syarat. Kamu tidak diperlengkapi. Kamu akan gagal dan kamu akan lebih buruk daripada kamu sebelumnya." Kita perlu camkan pikiran ini di pikiran kita sebelum kita mempersembahkan pelayanan kita kepada Allah. Kita sebaiknya ingat siapa Allah yang kita layani. Ia Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang mempesona. Kita tidak bisa bermain-main dalam melayaninya. Ini bukan permainan keagamaan, bukan soal menghadiri gereja kapanpun sesuai dengan kita. Kecuali kita memiliki komitmen total, pelayanan kita hanya memiliki sedikit nilai. Tema kekudusan Allah diungkapkan dalam 1 Samuel, di mana kita melihatnya dalam kidung Hana setelah Allah memberinya bayi yang ia tunggu-tunggu. Kita mengobservasi nas dalam 1 Samuel 1 ketika Hana mengeluh. Seorang perempuan yang mengeluh sering menjadi perempuan mandul. Namun ketika Hana memperoleh kemenangan dalam iman dan berhenti mengeluh, ia mengandung dan menjadi ibu. Dalam pasal 2, ia memiliki notasi kemenangan dalam kidung pujiannya. Lalu berdoalah Hana, katanya, "Hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita." 1 Samuel 2 ayat 1 dan 2. Dalam momen-momen kemenangan real spiritual, kita selalu melihat bahwa Allah unik. Ia kudus dan tidak ada yang lain sepertinya dalam seluruh alam semesta. Lalu dalam Mazmur, kita memiliki pewahyuan indah kekudusan Allah dan reaksi kita padanya. Pemazmur berkata, "Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel." Mazmur 22 ayat 4. Allah duduk di tahta pujian umatnya, namun kita harus mengenali kekudusannya. Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Selanjutnya, kita sampai pada ayat indah lain dalam Yesaya. "Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk." Yesaya 57 ayat 15. Satu yang kudus berkata, "Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati." Kekudusan Allah memprovokasi kerendahan hati manusia. Ketika kita benar-benar melihat kekudusan Allah, hanya ada satu kondisi yang dihasilkan dalam kita, dan itu kerendahan hati. Perhatikan, ada 3 kata yang mengalir seperti tema melalui ayat di atas, dan setiap kata-kata ini terjadi 2 kali. Tema ayat ini, tempat tinggi, tempat kudus, dan kerendahan hati. Jika kita ingin Allah bersemayam dengan kita, persembahkan padanya kerendahan hati. Satu yang mendiami kekekalan dan yang tahtanya di atas langit-langit akan berdiam dengan kita bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati.
tidak ada siapapun yang hidup dalam pewahyuan kekudusan Allah bisa sombong, karena kesombongan penyangkalan kekudusan Allah. Amin.